Pada tahun 1492 di kota Andalusia, Spanyol, diceritakan mengenai sejarah keluarga asasin yang sangat terkenal pada zamannya. Pada saat itu, mereka berkumpul di sebuah persembunyian sekaligus menempa senjata mereka. Tak lama kemudian, datanglah seorang asasin lainnya dan ia bernama Aguilar. Kedatangannya tersebut adalah untuk mengucapkan sumpah setia sebagai asasin sejati. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Aguilar rela kehilangan jari telunjuknya demi sumpah tersebut. Mulai saat ini Aguilar adalah seorang asasin sejati. Ia pun mendapatkan sebuah senjata dari tetua asasin berupa pedang tersembunyi yang bernama Hidden Blade. Singkat cerita, 500 tahun kemudian, tepat di kota Meksiko, diperlihatkan sebuah aksi memukau dari seorang bocah yang sangat gemar bersepeda. Diketahui bocah tersebut bernama Carl. Dan ketika ia pulang ke rumahnya, Carl tidak melihat siapapun. Ketika memasuki sebuah ruangan, Carl menemukan ibunya telah meninggal. Dan pada saat itu, Carl dikejutkan dengan sosok seorang pria yang ternyata adalah ayahnya sendiri, sekaligus orang yang telah membunuh ibunya. Ayahnya adalah seorang asasin, dan entah apa penyebabnya, ia harus membunuh istrinya sendiri. Ketika segerombolan orang mendatangi tempat tersebut, ayahnya pun memerintahkan Carl untuk melarikan diri dan ternyata mereka semua adalah pasukan Templar yang ingin membunuh Carl dan keluarganya sebagai keturunan asasin. 30 tahun kemudian di kota Texas, Carl dikurung di balik jeruji besi akibat sebuah kasus pembunuhan. Di sana, Carl ternyata dijatuhi hukuman mati. Di hari terakhirnya, Carl harus menjalani eksekusi. Ia pun teringat akan masa lalunya bersama sang ibu. Tak lama kemudian, Carl akhirnya disuntik mati. Entah bagaimana, Carl pun terbangun di sebuah bangunan yang modern. Pada saat itu, ia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Sofia. Mengetahui ada keanehan dalam kehidupannya sekarang ini, Carl berusaha untuk kabur. Sampailah ia di ujung bangunan tersebut dan melihat bangunan di sekitar yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ternyata saat ini ia berada di kota Madrid, di mana gedung yang ia tinggali adalah sebuah gedung penelitian yang bernama Abstergo. Carl yang merasa frustasi, ia berencana untuk melompat. Namun Dr. Sofia menjelaskan mengenai misi sebenarnya dari Abstergo yang akan menghapus sifat anarkis dari umat manusia. Carl kemudian dibius dan dibawa ke sebuah alat bernama Animus. Alat tersebut dapat memunculkan gambaran ingatan leluhurnya berkat DNA keturunan. Hear and feel are the memories of someone who's been scanning DNA chains. Di sini alat tersebut mulai bekerja dan menemukan DNA Carl sangat cocok dengan DNA pemimpin asasin, yaitu Aguilar. attempt synchronization. Melalui DNA tersebut, Animus dapat dengan mudah menggambarkan dan memasuki ingatan Aguilar 500 tahun yang lalu. Dalam ingatan tersebut menunjukkan bahwa Aguilar sedang berada di sebuah desa di kota Madrid. Tampaknya ia sedang menyelidiki kasus hilangnya putra seorang raja. Bukan hanya para asasin yang hadir, ternyata pasukan Templar juga mencari sang pangeran, yang mana pasukan Templar dapat menemukan sang pangeran yang disembunyikan oleh warga. Pemimpin Templar yang bernama Ojade berniat ingin membunuh sang pangeran, yang ternyata rencana tersebut bertujuan agar ayah sang pangeran, yaitu Sultan Muhammad, memberikan benda yang mereka cari, berupa bola berukuran kecil bernama Apple of Eden.
Nadie más lo sabía. Tak ingin semua terjadi, Aguilar dan para asasin lainnya berusaha untuk menggagalkan rencana tersebut sekaligus ingin menyelamatkan sang pangeran. Cal yang sedang berada di alam bawah sadarnya mengikuti semua gerakan Aguilar berkat bantuan dari Animus. Dalam usaha mereka menyelamatkan sang pangeran, Aguilar ternyata gagal untuk melakukan hal tersebut, di mana ia dan rekannya yang bernama Maria berhasil ditangkap oleh Ojeda. Tak luput juga dengan sang pangeran yang berhasil ditangkap. Kembali kepada Cal, ia pun akhirnya tak sadarkan diri setelah melihat bayangan Aguilar di dunia nyata. Esok harinya, Dr. Sofia mengajak Cal untuk melihat koleksi barang sejarah peninggalan asasin. Terlihat juga sebuah benda bola kecil dari tiruan Apple of Eden yang selama ini ia cari. Dr. Sofia meminta agar Cal dapat menemukan di mana benda tersebut, namun saat itu Cal sangat tidak berkeinginan untuk kembali ke Animus. You're hungry. Tak lama kemudian, Dr. Sofia menemui ayahnya yang bernama Dr. Alan. Berkat temuan alat yang berupa Animus, Dr. Alan memuji anaknya tersebut sebagai ungkapan kebahagiaannya memiliki putri yang sangat jenius. Keesokan harinya, Dr. Alan menemui seorang pejabat tinggi pemerintah. Diketahui mereka memang bekerja sama untuk menemukan Apple of Eden. Dan yang paling mengejutkan, Dr. Alan adalah anggota dari pasukan Templar. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui hal tersebut. Kembali kepada Cal yang saat ini berada di ruang makan. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang yang bernama Mosa. Mosa bercerita mengenai kehidupannya yang ternyata ia adalah seorang keturunan asasin sama seperti Cal. Namun untuk sekarang ini, Mosa tidak dibutuhkan oleh Dr. Sofia dikarenakan DNA yang berbeda dengan Aguilar. Di lain tempat, Dr. Sofia mendapat perintah dari ayahnya untuk mengembalikan Cal kepada Animus. Ia pun meminta untuk segera menemukan Apple of Eden secepat mungkin. Cal yang kebetulan telah kembali ke kamarnya, ia pun kembali melihat bayangan Aguilar sehingga Cal memutuskan untuk melawannya meskipun itu adalah sebuah bayangan dari ingatannya sendiri. Tak lama kemudian beberapa penjaga pun datang untuk membawa Cal kembali ke Animus. Dalam hal ini, Cal kembali membawa kita ke zaman 500 tahun yang lalu. Aguilar dan Maria yang berhasil ditangkap, mereka pun tampaknya akan dieksekusi mati oleh pasukan Templar. Ojeda sebagai Algojo kemudian mempersiapkan tempat untuk membakar mereka berdua. Akan tetapi, sebelum hal itu terjadi, Aguilar dengan keahliannya dapat meloloskan diri bersama rekannya Maria. Mau tidak mau, mereka harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Dalam pelariannya tersebut, Aguilar sempat melakukan aksi gilanya, yaitu melompat dari sebuah bangunan. Namun di sisi lain, Cal tidak dapat bertahan sehingga ia pun kejang-kejang dan kembali tak sadarkan diri.
Carl akhirnya mendapatkan perawatan medis dan tampaknya ia masih dapat diselamatkan. Beberapa hari kemudian kondisi Carl pun akhirnya membaik. Terlihat Dr. Sofia memberikan sebuah kalung mendiang ibunya. Dr. Sofia menjelaskan bahwa ia menemukan kalung tersebut di rumahnya sendiri. To save her, From her? her own people. I don't think I like your methods. Dengan perasaan yang membuatnya sedih, Carl akhirnya pergi dari tempat tersebut. Carl yang kini tiba di kamarnya, ia pun terus melihat kalung milik ibunya itu. Hal ini pun membuat Carl bersikeras untuk menguasai beberapa gerakan bela diri. Dan di sisi berbeda, Dr. Alan memperhatikan Carl di balik CCTV. Ia pun menghampiri Carl dan mengajaknya ke sebuah ruangan di mana beberapa orang yang gagal memasuki Animus dikumpulkan di ruangan tersebut. Terlihat mereka yang gagal tampak seperti orang gila. Dr. Alan menyarankan agar Carl dapat memasuki Animus tanpa paksaan dari siapapun untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dr. Alan pun memberitahukan di ruangan tersebut ternyata ada ayah Carl yang masih hidup. Dr. Alan kemudian memberikan sebuah senjata assassin kepada Carl. Mereka pun saling bertemu satu sama lain, di mana Carl kemudian bertanya mengapa ayahnya tersebut dengan sangat tega membunuh ibunya. Ayah Carl kemudian menjawab kematian ibunya adalah kemauannya sendiri, dikarenakan ibunya tidak ingin menjadi bahan penelitian oleh Dr. Alan. Ayahnya pun menyarankan agar Carl tidak menuruti keinginan Dr. Alan. Mendengar hal tersebut, Carl mengurungkan niatnya untuk membunuh ayahnya itu. Ia pun juga memberikan kalung milik mendiang ibunya. Beberapa saat kemudian, entah apa yang berada di pikirannya, Carl sangat berkeinginan untuk kembali memasuki Animus. Dan kita pun kembali ke zaman Aguilar 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, Aguilar ternyata sudah berada di istana Sultan Muhammad dengan maksud ingin menyaksikan pertukaran antara putra sang sultan dengan Apple of Eden. Di tengah suasana pertukaran tersebut, Sultan Muhammad berhasil mendapatkan putranya, namun tidak dengan utusan Templar yang gagal mendapatkan Apple of Eden setelah Aguilar dan Maria secara tiba-tiba menyerang mereka. Pada kejadian itu, Ojeda berhasil menyendera Maria, di mana hal tersebut adalah akhir dari kehidupan Maria. Melihat rekannya dibunuh, Aguilar dengan penuh kemarahan melakukan perlawanan terhadap Ojeda, sehingga ia pun dapat membunuh lawannya tersebut. Setelah kematian Ojeda, beberapa pasukan Templar berhasil memasuki ruangan itu untuk membunuh Aguilar. Dengan terpaksa, Aguilar harus menyelamatkan diri melalui ruangan bawah tanah. Di saat ia terpojok, Aguilar terpaksa melompat dari atas jembatan istana. Dan dengan aksi yang dilakukan Aguilar, sampai-sampai Animus tidak dapat menahan Carl dan menjadi rusak parah. Namun meskipun alat tersebut tidak dapat digunakan kembali, secara mengejutkan Carl dapat meneruskan ingatannya di mana saat itu Aguilar telah berada di sebuah pelabuhan. Aguilar kemudian memberikan Apple of Eden kepada nahkoda kapal yang ternyata ia adalah Christopher Columbus. Pada saat itu, Aguilar meminta kepada Columbus untuk membawa benda tersebut sampai ia meninggal. Di sisi berbeda, semua keturunan asasin yang dipenjara melakukan pemberontakan untuk menghalangi Dr. Alan agar tidak dapat menemukan Apple of Eden. Namun sayangnya, semua telah terlambat. Dr. Alan yang mengetahui bahwa benda tersebut berada di makam Christopher Columbus
Ia pun meminta untuk meninggalkan tempat penelitiannya itu bersama dengan putrinya Dr. Sofia. Meskipun sebenarnya Dr. Sofia tidak ingin meninggalkan tempat yang telah ia ciptakan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Carl bertemu dengan bayangan ibunya dan memerintahkan agar Carl mengucapkan sumpah asasin. Carl kemudian menuruti perintah dari ibunya tersebut dan mulai detik ini Carl resmi menjadi seorang asasin yang mengemban misi untuk menyembunyikan Apple of Eden dari pasukan Templar. Di era saat ini, Carl akhirnya menjadi pemimpin para asasin untuk melindungi Apple of Eden. Esok harinya, Dr. Alan dan putrinya bergegas menuju sebuah katedral di mana Christopher Columbus disemayamkan di tempat tersebut. Sehingga Dr. Alan pun berhasil menemukan benda yang selama ini ia cari, yaitu Apple of Eden. Dr. Alan kemudian menghadiri pertemuan dan dalam acara tersebut ia memberitahukan keberhasilannya yang telah menemukan Apple of Eden. Namun di sisi lain, putrinya Dr. Sofia sangat kecewa karena tujuan ayahnya adalah bukan untuk menyelamatkan dunia, melainkan untuk menjadi penguasa dunia berkat benda tersebut. Tak lama kemudian, Carl dan para asasin lainnya mendatangi pertemuan itu. Carl kemudian berpesan kepada Dr. Sofia jika hari ini adalah hari terakhir bagi kehidupan ayahnya. Karena bagaimanapun juga Dr. Sofia yang telah memulai pertama kalinya dan mau tidak mau ia pun harus mengakhiri semua yang telah terjadi. Ketika Dr. Alan mengangkat benda tersebut, secara tiba-tiba Carl muncul dan langsung membunuh Dr. Alan, sehingga untuk saat ini Apple of Eden kembali ke tangan para asasin. Meskipun Dr. Sofia sangat kecewa kepada ayahnya, namun ia sangat bersedih melihat kematian ayahnya tersebut dan berniat ingin menjadi penerusnya sebagai seorang peneliti yang sangat jenius. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.